Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ragil Randika dari kelas BPK 2A. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi interpersonal. Materi-materi yang akan saya sampaikan di sini, yang pertama, pengertian komunikasi interpersonal, elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal, sifat-sifat komunikasi interpersonal, prinsip komunikasi interpersonal, teori komunikasi interpersonal, serta apa saja manfaat mempelajari komunikasi interpersonal. Langsung saja, yang pertama, apa itu komunikasi interpersonal? Beberapa ahli berpendapat tentang makna komunikasi interpersonal. Di sini saya akan mencoba merangkumnya. Komunikasi interpersonal adalah salah satu konteks komunikasi di mana setiap individu mengkomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka kepada individu lainnya. Jadi intinya komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan dengan cara bertatap muka antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya, elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Elemen yang pertama yaitu sumber dan penerima. Sudah pasti, sudah jelas. Sumber dan penerima merupakan elemen paling pokok yang ada di komunikasi interpersonal. Dalam sebuah interaksi yang dilakukan, akan terjadi dua orang atau lebih yang bertindak sebagai sumber informasi serta penerima informasi. Elemen yang kedua yaitu pesan. Pesan sendiri diartikan sebagai sinyal yang dipandang sebagai stimuli atau rangsangan yang akan diterima oleh si penerima pesan atau komunikan oleh salah satu dari kelima indera kita. Yang ketiga adalah encoding dan decoding. Encoding adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk menciptakan sebuah pesan, sedangkan decoding adalah sebuah tindakan untuk memahami arti pesan yang disampaikan. Jadi encoding dan decoding ini, untuk encoding merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang komunikator atau pembawa pesan atau pembuat pesan. Sedangkan decoding merupakan tindakan yang dilakukan oleh penerima pesan atau komunikan. Elemen yang keempat adalah media. Yang dimaksud dengan media di sini adalah sebuah perantara dalam menjembatani terjadinya sebuah proses komunikasi yang efektif. Yang kelima adalah gangguan. Gangguan yang dimaksud di sini adalah segala hal yang mampu mendistraksi atau mengganggu adanya proses interaksi yang dilakukan. Elemen yang keenam adalah umpan balik atau feedback. Dalam sebuah interaksi efektif, komunikator dan komunikan akan saling memberikan feedback terhadap pesan yang kita terima sebagai bentuk dari respon pesan yang kita kirim atau terima. Jadi apabila ada komunikator menyampaikan pesan, biasanya komunikan atau penerima pesan itu memberikan feedback atau umpan terhadap pesan yang disampaikan tersebut. Selanjutnya, sifat-sifat komunikasi interpersonal. Yang pertama, saling bergantung. Komunikasi akan berjalan dengan saling ketergantungan antara komunikator dan komunikan, sehingga interaksi akan berjalan dengan efektif apabila kedua poin tersebut dilakukan. Sifat yang kedua, bersifat relasional. Komunikasi secara interpersonal itu sangat penting dalam menjaga sebuah hubungan antar individu. Oleh karenanya, komunikasi interpersonal ini bersifat relasional atau saling berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, suatu kesatuan. Komunikasi interpersonal ini terletak dalam rangkaian suatu kesatuan yang panjang, di mana kedua hal tersebut membentang dari impersonal ke personal yang lebih tinggi, sehingga rangkaian ini membentuk suatu siklus yang disebut sebagai tingkat kekerabatan. Yang keempat, melibatkan pesan verbal serta non-verbal. Komunikasi ini harus saling terjadi umpan balik atau feedback agar terjadinya komunikasi interpersonal ini semakin efektif. Biasanya, umpan balik verbal tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk non-verbal, misalnya mimik wajah serta gestur tubuh. Yang kelima, terjadi dalam berbagai bentuk. Secara perkembangan zaman teori komunikasi juga semakin mengikuti arus berkembangnya suatu teknologi, seperti contoh melakukan interaksi dengan smartphone melalui jaringan internet. Prinsip-prinsip komunikasi interpersonal. Yang pertama, proses transaksional.
Komunikasi interpersonal adalah sebuah proses di mana berlangsungnya interaksi akan saling berkelanjutan, di mana elemen masing-masing akan saling ketergantungan dalam mencapai keefektifan dalam berkomunikasi. Yang kedua, memiliki tujuan. Dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi, pastinya komunikator tersebut memiliki suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, ambigu. Dinyatakan ambigu karena perspektif orang dalam mencerna sebuah pesan atau informasi tersebut bisa berbeda-beda, sehingga kata ambigu di sini mempunyai tujuan dengan makna ganda dari sebuah pesan. Kata ambigu di sini maksudnya setiap pesan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda setiap orangnya. Yang keempat, dapat berbentuk simetris atau komplementer. Dalam hal ini, bentuk dari komunikasi interpersonal sendiri dapat berupa keadaan yang mampu merangsang pola pikir yang sama maupun berbeda. Yang kelima, bersifat irreversibel. Yang dimaksud irreversibel di sini, komunikasi ini merupakan suatu bentuk komunikasi yang tidak dapat dihindari, diulang, serta tidak dapat diubah. Teori-teori komunikasi interpersonal. Yang pertama, konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori kerangka kerja teoritis yang menghubungkan adanya upaya dalam menjelaskan anggapan seseorang dalam berkomunikasi. Yang kedua, simbolik interaktionisme. Biasa disebut sebagai interaksi simbolik yang memiliki tujuan mengenai kerangka perspektif dalam mengolah pesan yang disampaikan. Yang ketiga, attribution theory. Sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana perilaku masing-masing individu dalam menginterpretasikan perilaku mereka sendiri dan perilaku yang lain. 4. Accommodation theory. Teori yang dikembangkan oleh Howard Giles ini lebih menitik beratkan terhadap pemodifikasian bentuk komunikasi dalam berbagai situasi yang terjadi. Yang kelima, social penetration theory. Teori yang digagas oleh Irving Altman dan Dalmas Taylor ini menggambarkan bagaimana pentingnya self-disclosure dalam menggerakkan suatu hubungan superficial menjadi lebih intim dalam bentuk komunikasi yang ideal. Yang terakhir, manfaat-manfaat apa saja yang kita peroleh dalam mempelajari komunikasi interpersonal. Yang pertama, dapat mendatangkan manfaat intelektual yang di dalam terkandung mengenai pemahaman terhadap orang lain dan diri sendiri. Yang kedua, memberikan manfaat praktis berupa pengalaman pribadi dalam melakukan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, komunikasi ini dapat meningkatkan hubungan yang sudah terjalin dengan berbagai orang. Hal itu akan mempengaruhi perilaku seseorang ke depannya. Dan yang keempat, komunikasi secara interpersonal membantu seseorang dalam memenuhi kebutuhan sosial yang dimiliki oleh manusia, bercakap-cakap, untuk bertukar pikiran, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dalam berbicara, berperbuatan, atau yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.